Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel Mbok Midu. Terima kasih yang selalu setia dan selamat bergabung bagi yang baru subscribe. Teman-teman, ini endol banget, endes surendes maknyus. Ini adalah kolak biji salak yang kenyal tapi nggak alot. Mau tahu cara buatnya? Yuk ikuti. Pertama, ini adalah 500 gram ubi merah. Saya kupas dulu ya ubinya. Cara ngupasnya gini, mungkin ada teman yang belum pernah ngupas ubi ya. Gampang ya, seperti ngupas buah lainnya. Nah, ini bisa diganti dengan ubi apa aja. Kalau nggak ada yang warnanya merah, bisa ubi ungu atau ubi putih atau ubi kuning. Bisa juga diganti dengan labu parang. Nah, ini ngupasnya udah selesai. Kita cuci bersih dan saya mau kukus, tapi supaya matangnya cepet saya potong-potong dulu kecil gini, tipis-tipis ya, supaya nggak butuh waktu lama saat ngukusnya. Nah, udah selesai, saya satu lagi ya. Selesai saya potong, mari kita kukus. Nah, nggak ada kukusan, nggak usah khawatir. Ini saya pakai panci yang ada, saya kasih itu tatakan selikaan atau kompor ya, atau panci panas. Lalu kita letakkan di dalamnya, kita kasih air dan kita kukus. Nah, ini hanya 10 menit udah empuk, langsung kita haluskan. Ini saya haluskan dengan apa yang ada ya, bisa kayu seperti ini, bisa juga ulekan, bisa juga kalau mau di blender sama teman-teman ya, tapi nanti kalau di blender ada susah ya karena nggak ada airnya. Nah, ini setelah kita haluskan seperti ini, kalau bisa jangan sampai ada yang grenjel ya, supaya nanti biji salaknya juga endes. Setelah halus, kita campur dengan 6 sendok makan sagu. Saya pakai sagu tapioka atau sagu singkong ya teman-teman. Kalau nggak ada sagu tapioka, pakai sagu yang ada aja juga oke. Nah, tipsnya gini, supaya hasilnya tuh nggak alot tapi kenyal dan empuk, jangan diulen tapi cukup diaduk kayak gini ya. Pakai tangan aja, diaduk-aduk tipis, jangan terlalu ditekan, dicampur merata. Kecuali teman-teman mau yang emang kenyal dan ada susah digigit ya, atau alot ya, boleh diulen, tapi saya maunya tuh yang cukup empuk aja. Nah, ini udah mulai tercampur ya, kayak gini cukup, seperti ini cukup. Ini hanya saya tekan-tekan tipis ya teman-teman. Nah, kayak gini ya hasilnya tuh seperti ini ya, enggak diulen ya, jangan kalis ya. Nah, setelah itu siap kita bentuk menjadi bulatan-bulatan sebesar biji gundu atau sesuai selera. Boleh bulat gini, atau dibentuk seperti biji salak beneran. Biji salak itu kan ada lonjong ya, kita bulatkan dulu baru nanti kita bentuk rada lonjong. Nah, ini udah bulat lalu dilonjongkan. Nah seperti ini. Nah, kalau ambiar ditekan-tekan dulu ya teman-teman sebelum diputar di telapak tangan ya.
Nah ini rada ambiar, tekan dulu, ini rada repot, saya buka aja plastiknya. Nggak bisa apik nih, nggak apa-apa, udah cuci tangan ya. Nah seperti ini. Jadi biar tidak ambiar, ditekan-tekan sebentar dulu gini, baru kita bulatkan di telapak tangan yang lain. Nah karena memang tidak kalis ya, mudah ambiar memang seperti ini. Nah ini udah kita bentuk bulatan semuanya. Sekarang mari kita mulai masak. Tapi sebelumnya ini bumbunya adalah, atau bahan lainnya, daun pandan, gula, garam. Nah ini daun pandannya saya nggak banyak ya, jadi supaya aromanya kuat banget saya haluskan daun pandannya. Teman-teman boleh aja langsung diikat dimasukkan ke air rebusannya, tapi ini saya haluskan, saya saring, lalu saya masukkan ke wadah perebusan. Ini air daun pandan dan air biasanya total 1000 ml atau 1 liter. Kemudian saya masukkan 5 sendok makan gula pasir dan 100 gram atau 1 ons gula merah, dan kita tutup, kita rebus sampai mendidih. Nah setelah mendidih, ini udah mulai mendidih gulanya dan aroma daun pandannya juga udah keluar. Ini kita saring dulu ya teman-teman. Nah ini disaring dulu supaya sampah atau ampas dari gulanya dan sisa-sisa daun pandannya terbuang. Setelah itu saya masukkan santan, saya pakai santan kemasan aja. Ini 65 ml santan kental, saya pakai santan yang ada di warung aja. Kita masukkan ke dalam 1000 ml atau 1 liter air daun pandan dan gula. Bukan 1000 ml. Aduh maaf ya. Nah ini udah kita masukkan santannya, kita aduk-aduk sampai mendidih supaya nanti kelapanya itu atau santannya nggak pecah. Lalu supaya sedap, saya masukkan dengan 1 sendok teh garam sehingga nanti manis kolaknya tuh nggak enek, jadi gurih ya teman-teman, nagih deh. Setelah itu baru kita masukkan, setelah air santannya itu tidak pecah ya, setelah menyatu, baru kita masukkan biji salaknya. Nah setelah biji salaknya masuk, jangan lupa diungkit ya, diaduk sedikit di bawahnya, terutama kalau kita menggunakan wadah masak yang tidak anti lengket supaya nggak nempel di dasar dari panci perebusan. Nah setelah itu nanti dia akan naik seperti ini ya teman-teman, supaya kenyalnya itu masuk ke dalam ya, jadi nggak mentah di tengah. Ini kita tutup dulu, kita rebus sebentar sampai mendidih. Hati-hati ngegolak atau luber ya, karena kita menggunakan santan. Nah ini udah mendidih, lalu kita pecah-pecahin lagi airnya, maksudnya kita aduk-aduk supaya santannya nyatu dan rasanya itu juga nyatu. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah terakhir, untuk menguatkan rasa, tapi nggak wajib ya, saya tambahkan sedikit vanili, sedikit aja, 1/4 sendok teh vanili supaya rasanya kuat. Jangan banyak-banyak teman, karena vanili itu bisa bikin pahit ya dan enak kalau kebanyakan. Nah ini udah siap ya, kita tanekkan sekali lagi dan udah deh. Ini sudah siap disantap. Saya nggak pakai santan ya, ini cukup karena santannya juga lumayan banyak. Nah teman-teman, semoga suka dengan resep Mbok Midut kali ini ya. Kolak biji salak. Sampai ketemu lagi. Salam kuliner maknyus.